kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, salah satu bulan yang didambakan oleh orang-orang mukmin seluruh dunia. Karena kalaulah orang tahu melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada lima asin tak ya? Beku saya rasanya. Coba bijaknya. Kalaulah orang-orang mukmin, orang-orang muslim, manusia itu tahu keutamaan atau fadilah daripada bulan Ramadan, niscaya mereka akan berharap, niscaya mereka akan menginginkan bahwa setiap bulan itu bulan Ramadan. Sayangnya itu adalah kajian iman. Maka orang-orang yang mukmin, tak semua orang bisa merasakan khasiat jika hatinya belum menyatu dengan keimanan. Sehingga Ramadan itu biasa saja. Maka hadis Nabi itu mengatakan berapa banyak orang yang berpuasa, kam min shaimin laisa lahu illal ju' wal aghtas. Ini mati pula kita di dalam nih. Kecil kan ya? Belum puasa kita udah mati. Saya pakai jas tadi supaya menghindari kedinginan itu, tapi dinginnya power. Biasa saya pakai pertama datang tuh setel 16. Nah, udah 10 menit kemudian udah sejuk ruangan tuh, saya naikkan di 30. Beberapa pendapat ahli mengatakan AC itu untuk kita itu di angka 27 derajat. Di bawah itu tak normal. Nah, maka di ruangan saya itu kalau tidak ada seandika, maka ranknya di angka 30, 31. Kalau sudah sejuk ya. Tapi kalau ada seandika, maka berubah ruangan itu menjadi kota Taif. Ya. Untuk pernah ke kota Taif? Iya, bulan Ramadan ini kita berdoa semoga kita sampai di kota Taif. Nah, kota Taif itu adalah salah satu kota, dia kan menanjak ya, seperti kuburaya. Ya, bagi yang pernah umroh, ayah bunda sekalian, ini baru mukadimah ya, belum isi ya. Kota Taif itu terkenal dengan sejuk karena dia di atas bukit Gunung Taif. Maka di Saudi yang kita rasakan kalau di musim panas itu panas, maka di Taif tetap sejuk. Ya, semoga lah kita doa banyak-banyak, Allah berangkatkan kita, Allah sampaikan kita dengan cara-cara terbaik ke Baitullah. Itu tadi. Ketika Allah menjelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman yang dipanggil, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hanya orang-orang yang beriman yang merasakan dan memahami bahwa bulan Ramadan itu begitu spesial. Dari Jumat ke Jumat dihapuskan dosanya, dari Ramadan ke Ramadan dihapuskan dosanya, selain dosa-dosa besar, kata Nabi SAW. Maka kita berharap semoga nikmat yang Allah berikan kita sampai hari ini kita aplikasikan atau kita implementasikan dalam wujud yang baik, dalam wujud yang tabungan bagi kita di masa-masa yang akan datang. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk kedua kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah meneruskan risalah doa beliau hingga akhir zaman. Ayah bunda sekalian yang saya hormati, manajer BTQ Indonesia Al-Ustaz Muzaki, asistennya datang tak? Oh izin ya. Ngapa dia? Ya. Lagi itulah ya. Lagi berbahagia ya, lagi berbahagia. Ayah bunda sekalian yang saya tidak tahu berapa jumlah yang hadir, yang ada di rumah, yang kebetulan lagi santai di rumah kemudian mendengarkan agenda Tahib Ramadan pada pagi hari ini. Salam takzim dari Ana dan kawan-kawan sekalian.
Semoga acara yang singkat ini dapat sedikit menambah asupan imun kita, imunisasi ataupun kekuatan kita dalam menyambut bulan Ramadan 1440. Sekarang 44 atau 45? Ya, 1445 Hijriah. Rekan-rekan sekalian, usikum wa iyaya bitaqwallah. Sambil berdoa terus, kita tidak tahu nih kita sampai atau enggak, dan kita tidak tahu hari apa puasa. Yang pasti sekarang itu sudah berada di akhir-akhir bulan Sya'ban. Maka doanya Allahumma balighna, Allahumma barikna. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ada lagi satu doanya, ya Allah, berkahilah ma baqiya minasy Sya'ban, yang tersisa di bulan Ramadan, wa balighna ila Ramadan, dan sampaikanlah kita di bulan Ramadan. Tidak berapa hari lagi. Kita masih menunggu pemerintah hari apa, entah hari Senin atau hari Ahad atau Selasa, yang pasti kita akan berpuasa di bulan Ramadan tepat di tanggal 1-nya. Saya meringkas saja tarhib Ramadan itu menjadi 3 poin penting. 1, masa sebelum Ramadan. 2, pada saat bulan Ramadan. 3, setelah selesai bulan Ramadan. Setidaknya saya berbicara 3 poin inti itu. Dan ayah bunda di rumah, karena kita belum masuk bulan Ramadan, maka ada masa di mana kita sebelum bulan Ramadan ataupun masa persiapan. Apa yang harus kita persiapkan sebelum Ramadan? Karena ini bulan yang mulia, bulan yang spesial, ada sebuah janji Allah dalam Al-Quran yang seperti yang Ana sampaikan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini punya jalur khusus. Puasa ini punya jaza yang khusus. Puasa ini punya pandangan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang melaksanakannya. Karena ibadah puasa ini dalam beberapa banyak keterangan di Al-Quran yang seperti Anda sampaikan tadi, bahwa puasa ini sudah diwajibkan bukan hanya di zaman Nabi SAW, tetapi di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW sudah ada yang namanya puasa. Puasa ini punya khasiat yang luar biasa karena hubungannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini adalah amalan yang paling basic dan yang paling kuat untuk membentengi kehidupan kita di dalam dunia ini. Kalau kita sukses di puasa kita, maka kita akan sukses menghadapi semua permasalahan di dunia. Tapi puasa itu bukan perkara gampang, ya. Karena ini ada amalan spesial, bau mulutnya saja menjadi hal yang spesial juga, ya. Tapi bukan berarti kita lalu tak ngeh dengan bau mulut, karena menurut kesehatan 1 hari kita tidak makan, tidak minum, tidak ada sirkulasi udara yang masuk dalam mulut kita itu, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap, ya. Tapi tetap menjaga kesehatan. Itu bukan untuk dalil untuk kita, wah tidak apa-apa lah bau busuk, ya. Maka ada timing kita di Indonesia itu masa imsak, ya ayah bunda sekalian. Masa imsak itu adalah warning untuk kita bahwa sebentar lagi kita off untuk makan dan minum. Pergunakan waktu imsak itu untuk beres-beres, gosok gigi, kumur-kumur, ya, bersih-bersih dalam area mulut kita. Karena setelah itu tidak boleh ada barang pun yang masuk ke dalam lubang-lubang yang ada di tubuh kita, termasuk salah satunya mulut. Maka kita bersihkan supaya nanti ketika Allahu Akbar, mulut kita sudah segar. Setidaknya untuk waktu yang tertentu, walaupun tetap masih berbau, tidaklah bau-bau naga benar begitu, ya. Ya di kelas-kelas teri lah gitu. Kalau tak ada gosok gigi, tak ada bersihkan mulut, khawatirnya baunya lebih parah begitu. Inilah penting namanya masa persiapan. Apa yang harus kita persiapkan? 1, kawan-kawan sekalian, kita butuh yang namanya persiapan ilmu, ya. Ilmu pengetahuan tentang berpuasa.
Jangan sampai kita masuk di bulan puasa atau bulan Ramadan kita tak tahu apa-apa tentang kaifa, ya, bagaimana sebaiknya kita menjalankan ibadah puasa yang benar. Apa-apa saja yang dilarang di puasa itu, apa-apa saja yang wajib rukun puasa itu, dan yang terpenting adalah apa-apa saja yang disunnahkan di puasa itu. Jangan sampai kita hanya tahu puasa itu menahan makan dan minum dari waktu azan subuh sampai dengan azan maghrib, belas itu saja. Ya, maka itu yang dimaksudkan tadi itu. Banyak orang yang berpuasa tetapi yang didapat hanya lapar dan haus. Ilal ju' wal atas. Banyak enggak kayak gitu? Banyak. Karena apa? Salah satu penyebabnya mereka tak punya ilmu. Tarhib ini sudah harus kita persiapkan mulai dari Rajab, Sya'ban. Masuk Ramadan itu bukan untuk mencari ilmu, tetapi sudah action. Mencarinya bila? Mencarinya Rajab, Sya'ban. Kan udah bau-bau Ramadan tuh udah nampak di bulan Rajab ya. Maka ada dalil Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, doanya sampaikan. Supaya apa? Sudah warning nih, siap-siap. Tuntutlah ilmu sebanyak mungkin terkait dengan perihal Ramadan. Apa-apa saja yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Ada namanya istilah qiyam Ramadan, sunnah Ramadan. Qiyam Ramadan itu apa? Kita tak tahu kan. Yang dia tahu malam itu hanya sholat tarawih ya. Qiyam Ramadan. Qiyam itu bangun, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Bukan hanya sholat tarawih, ada tadarus, ada majelis ilmu, ya, ada zikir, ada muhasabah, menghidupkan Ramadan. Maka yang tiga hal yang ada, satu rukun puasa, dua yang membatalkan puasa, kemudian hal-hal yang kita disunahkan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Banyak perkara-perkara itu. Maka kita spare waktu kita semua. Tapi sekarang udah, ya walaupun tidak telat ya, masih ada waktu berapa. Tapi ini menjadi kesadaran kita bersama. Karena banyak kaum muslimin yang ada di luar sana, ayah bunda sekalian, tidak ngeh, ya, tidak terlalu peduli tentang persiapan Ramadan ini. Hal yang pertama yang harus kita siapkan adalah ilmu dalam mengarungi bulan Ramadan ini. Nanti jangan sampai kita menjadi orang yang hanya ikut-ikut saja. Ada istilah dalam kajian keislaman itu namanya taklid. Taklid itu ikut-ikut tapi tak tahu sebab. Puasa-puasa, sholat tarawih, tak ada ruh di dalamnya. Ngapa sih aku ni puasa? Tak tahu dia. Karena tak pernah ikut kajian, tak pernah nonton, baca buku tentang Ramadan. Puasa itu adalah amal yang paling mulia. Allah mewajibkan bukan hanya di zaman kita, umat-umat terdahulunya juga diwajibkan Allah untuk berpuasa. Banyak hal ataupun faedah ataupun khasiat, keutamaan, manfaat dari sebuah amal yang namanya puasa. Maka kita harus tahu, kenapa sih kita harus tahu berpuasa? Itu kan dijelaskan dalam forum-forum majelis ilmu. Sampai-sampai Allah menjanjikan, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu orang beriman. Ada hadis lain yang mengatakan, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Ini kalau dilihat hanya pakai kacamata kepala kita saja, ini hadis ini biasa-biasa saja. Tapi kalau orang beriman dan menganggap perkara puasa ini begitu penting, maka dia menganggap Allah ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ada lagi yang hadis mengatakan, man qoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan, nanti bicara tentang sunnah. Jadi puasa itu bukan sekedar nahan makan dan minum. Bukan itu. Tidak sesimpel itu. Puasa itu adalah amalan hati. Oke lah secara fisik kita bibir sampai retak-retak gitu ya, nahan
Iya kan, ada orang yang hari pertama itu bentan kata kita ya. Bentan. Ya. Yang biasanya jam 7 itu kan dah minum ini. Hari pertama nih bentan nih. Bentan hari pertama itu. Kalau tak tahu ilmunya kan bergegar juga kan. Udah masuk jam 9, perut udah mulai krok. Wah, ini adalah perjuangan ya Allah. Ya Allah, itu bagian kecil dari puasa. Puasa itu artinya apa sih? Menahan ya. Coba ingat. Artinya saja sudah menahan. Jadi lagi booming ini bender ya. Penguasa air, laut, darat. Lagi tren sekarang itu karena sudah menyelesaikan satu season pertamanya. Orang yang menguasai air, apa bahasa Inggris itu? Airbender ya, waterbender, water kangen. Ya. Ketika dia dapat menguasai air, maka dia sudah menyatu dengan air. Puasa ini mengajarkan bagaimana cara kita menguasai dunia. Sebenarnya letak bagaimana orang sukses mengatasi dunia itu kajiannya adalah kajian puasa, menahan. Kira-kira bisa tak kita nahan dunia ini? Tak bisa kawan-kawan. Dunia ini akan haus terus. Hari ini tampilkan, aku ingin. Maka lagu Doraemon kan, aku ingin begini, mana harus selesai. Itu semuanya adalah, jangan salah ya, dulu memang gak sadar saya nonton itu, oh iya, tapi sekarang sadar, itulah dia manusia. Manusia itu sampai mati tak akan pernah puas. Ingin ini, ingin itu, sudah dapat ini, pengen itu, sudah dapat itu, pengen sana, sudah dapat sana, pengen sini, gitu deh. Sudah bosan sini, balik lagi ke situ. Gitu. Lihat trennya HP ini. Dulu tahun awal-awal 2000-an ya, masih Nokia yang merajai dunia per-HP-an di dunia ini, termasuk di Indonesia. HP buat Nokia buat HP sebesar nabau. Antum udah nengok belum? Ada seri, saya lupa serinya, tapi saya juga pernah memegang itu gitu. Orang ngolok dulu, itu HP untuk melempar anjing katanya. Saking besarnya. Hari itu orang tidak mau pakai HP besar. Sukanya yang kecil-kecil. Sony ngeluarkan kecil, kemudian Moto keluarkan kecil. Oh, berlomba-lomba orang. Orang nggak mau pakai Nokia yang sebesar itu. Nah, saya ini kan penggila benda ini juga gitu. Jadi kalau ada yang baru, tengok, wah iya, sifat manusia wajar lah kan. Ini, nggak mau. Kecil semua HP orang tuh, biar enak. Artinya masuk kocek. Dan yang terpenting adalah HP kecil itu ketika kita lagi jalan pakai helm mudah masukkannya. Set ya. Ingat saya itu HP pakai lipat, set masukkan sini kan pas tuh. Oh ngomong lah sampai berjalan tuh. Habis kota. Pulsa tuh. Kecil enak. Wah untuk apa HP besar kayak gitu nak. Apa ada? Sekarang HP udah serusak nambah kayak gini ya. Mana ada HP yang kecil? Sekarang orang udah berlomba-lomba nak pakai HP yang kecil. Kalau bisa iPad itu dimasukkan koceknya, ya sebesar itu. Jadi dia tuh berputar begini aja gitu. Bosan ini buat lagi yang dan tidak pernah habis-habis. Bagaimana cara menghentikan itu? Dengan berpuasa. Pesan Nabi SAW kepada orang-orang yang kalau kau belum siap kawin, maka puasa. Bayangkan tuh. Jawabannya begitu kan? Tidak masuk akal kan? Hubungannya dengan puasa aku tak kawin. Bagus. Lebih masuk akal tuh. Kau balik kampung berdiam diri, masuk kamar aman gitu. Harusnya gitu. Biar kau tidak bisa nengok gadis-gadis yang di luar itu. Tapi saran Nabi adalah puasa. Ini bukan ini yang dibetulkan gitu, tapi hatinya. Dunia kita tak bisa tahan. Tiap hari dia improve. Tiap hari dia berganti. Tiap hari dia berkembang, ada teknologi ini, tidak bisa satu orang pun yang nahan. Macam mana supaya kita tidak melalui batas itu? Caranya adalah berpuasa. Kawan-kawan, kajian puasa ini adalah kajian kaidah, kajian akidah, kajian hati. Bagaimana Allah mengajarkan kita cara untuk menahan hawa nafsu yang berlebihan,
menahan pandangan. Ghaddul basar. Ada istilah ghaddul basar di situ ya. Jadi tundukkanlah pandanganmu ketika berbicara dengan orang-orang yang bukan mahram. Mengganggu memang. Tapi sebenarnya ini hanya fisik saja. Intinya adalah di hati. Oke lah kita pandang gini saat ngomong, tapi hati kita jorok, mikir macam-macam. Tetap mikir macam-macam. Maka ada istilah lawanlah dirimu yang satu. Nah maksudnya itu bagaimana membunuh itu? Salah satu caranya adalah dengan berpuasa. Ditinjau dari bagaimana. Kemudian berpuasa juga membuat otak kita cerdas. Antum di bulan puasa ini, ya. Nah ini pentingnya ilmu ya. Waktunya untuk menghafal. Berlomba-lomba stakeholder ataupun lembaga dia buat program khusus 2 minggu, 3 minggu hafal Quran. Di bulan apa? Di bulan Ramadan. Jernihnya otak pikiran orang itu jika dalam kondisi dia berpuasa. Maka banyak nih orang-orang nih ngambil-ngambil waktu libur, orang-orang tua yang memang berat di hari-hari biasanya, di puasa inilah momen yang terpenting untuk kita melakukan hal-hal positif, menghafal Quran, menuntut ilmu. Karena apa? Hatinya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan di bulan puasa ini setan-setan itu dibelenggu ya, pintu neraka ditutup. Itu bukan mikirnya bukan pakai otak. Ayah bunda sekalian dan kawan-kawan sekalian, tapi pakai hati. Setan itu tak pernah dikunci. Itu hanya istilah saja. Lihat dia, kita azan dia lari kan, terberak-berak dia lari kan, gentuk-gentuk dia. Selesai azan jut, datang lagi dia. Goda lagi, apalah kau buat datang awal-awal ke masjid tu. Paling kau duduk termenung, buka HP, dah lah nanti ya nunggu komat katanya. Wah nak izin ya, aku datang. Mau sholat tahiyatul masjid, dah lah. Jauh kau tu, letih, duduk ya dulu. Tak usah lah saat masjid, nantilah. Kan waktu dimenjalankan lama. Ada berapa? 10 menit ke 30-20 menit. Nah nanti duduk ya, nanti baru. Oh iya juga ya, duduk ya. Duduk menit, nengok HP. Oh dapat chattingan dari kawannya, balas, dah habis dah waktu, hilang dia. Di bulan puasa gimana? Bulan puasa setan lebih prepare daripada kita. Bagaimana dia mengisi training ke anggota-anggota dia supaya kita harus punya formulasi khusus untuk goda orang puasa. Karena benteng dia kuat di bulan puasa nih. Masalah standar menggoda dia sama sebulan selain bulan Ramadan dengan bulan Ramadan, tak sama, beda pasti. Bulan puasa, di luar bulan puasa goda orang tak ke masjid itu biasa saja. Tapi kalau bulan puasa narasinya berbeda, urat nadi dia bisikkannya lain gitu. Kalau di luar bulan puasa semangat orang yang mau ke masjid itu biasa. Pahala orang yang melaksanakan ibadah di bulan puasa itu sholat wajib dilipat gandakan sampai dengan 70 kali lipat. Sholat sunnah diganjar sebagaimana ibadah wajib. Bayangkan ya tuh. Sudah itu kalau tidak tahu ilmunya, kita biasa aja kawan-kawan sekalian, ayah bunda. Maka pentingnya tarhib Ramadan ya. Mungkin evaluasi tarhib Ramadan ini bukan prepare 2-3 hari, enggak ya, buat timing dia. Buat timing. Bulan Rajab sudah mulai kenalkan. Bulan Sya'ban mulai sudah dikenalkan. Digaung-gaung. Maka ada istilah kawan-kawan itu 100 hari menuju Ramadan. Dimulai bulan apa itu? Udah masuk bulan Rajab itu. Sebelum bahkan supaya apa? Nah, di sanalah kita sudah istilah MotoGP itu warming up ya. Saya ngetes lapangan kan sebelum dapat ada apa. Udah kita siap nih. Gimana? Ilmulah yang terpenting dari segala hal. Karena ilmu ini adalah lentera. Kayak lampu senter gitu. Kalau tak ada lampu senter berjalan buta-buta itu kan pakai gagap. Paham tak pakai gagap? Arya pasti paham ya. Nerka-nerka. Wah ini kanan atau kiri ya. Tapi kalau ada lampu senter itu jelas kan? Lurus. Ilmu. Kira-kira tadi subuh tuh ada terselip makan di gusi tuh. Jam 6 tekan ada lah, tetelan pula.
Biasa makan rendang itu kan enggak semulus makan bubur kan? Allah razak. Jam 6 hari pertama nih, aku enggak tahu loh. Alah termakan. Macam mana ya? Bayangkan kalau enggak tahu ilmunya. Nebak-nebak enggak dia? Oh udahlah lajak kan ya. Tapi kalau tahu ilmunya, oh ini tak sengaja, aku terlupa. Oh udahlah rezeki kau gitu. Besok lupa lagi gitu. Enggak ya. Iya. Ya hari-hari pertama itu kalau kita tidak melaksanakan acara atau agenda tarhib, biasanya kita lupa gitu. Bangun jam berapa atau biasanya habis subuh belum habit subuh ini masih habit lama gitu ya. Habis bangun subuh, al-tolat tidur. Biasa ini dia merasa masih bulan-bulan biasa lah itu. Tahu dia sadar bulan Ramadan dia bangun gitu. Bangun dia ke dapur minum. Karena tidak warming up tadi itu. Maka bulan Rajab itu disunahkan banyak puasa untuk warming up tadi, membiasakan. Nah itu disampaikan jauh-jauh hari, biar kawan-kawan di rumah, orang-orang muslim semuanya sadar, oh bentar lagi puasa nih. Masuk tanggal 1 Ramadan, kita udah terbiasa, sudah siap gitu secara ilmu. Bahasanya banyak juga. Ya, ini lebar sekali. Yang kedua kawan-kawan, persiapan, ini masih persiapan. Apa yang harus kita jaga selain ilmu? Saya singkat saja. Yang kedua adalah fisik. Mau tidak mau, ibadah puasa selain ibadah ruhiyah kita, itu juga memakan agenda fisik kita. Karena puasa ini salah satu yang buat orang tidak mampu itu adalah tak makan dan tak minum. Itu nih. Kalau tak makan aja mungkin biasa lah. Sebulan pun saya 2 bulan pun berturut-turut saya masih mampu gitu. Tapi kalau tak makan dan tak minum, wah ini agak beban gitu. Maka kita harus mempersiapkan fisik kita sesehat mungkin jauh-jauh hari. Maka dimulai lagi bulan Rajab, itu dibiasakan kita untuk berpuasa supaya metabolisme tubuh kita sudah terbiasa. Orang-orang beriman sudah terbiasa dengan puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, atau naik lagi tingkat yang lebih kuat lagi puasa Daud. Itu bulan Ramadan sudah biasa. Tapi kawan-kawan kita yang belum terbiasa, maka di bulan Rajab, bulan Sya'ban itu biasakan dia supaya bulan Ramadan ini tak terkejut, tak bergegar. Jam 1 itu adalah waktu-waktu yang sangat wah gitu ya. Sudahlah penetrasi perutnya sudah tak tentu rudu, jalan keluar nengok orang berjualan semua. Ya, berjualan jam 1 jam 2 itu sudah banyak es cendol, kelapa, mau jadi dia keluarkan semua itu. Itu sepekan pertama itu adalah satu pekan yang begitu berat ya. Sangat-sangat. Satu, penyesuaian tubuh kita. Yang kedua, mata kita tuh selalu mandang banyak sekali makanan. Saya dulu cerita waktu kecil-kecil itu. Nengok tetesan orang cendol tuh, ya Allah nikmatnya gitu. Serasa masuk surga dah gitu. Maka ketika kita buka tuh, apalah, semua nak dibantai semua. Saking itunya tuh. Saking dia mendam dari siang sampai sore itu. Sekali masuk segelas sudah penuh. Ya, nafsu tuh. Ya saya tak apa. Anak saya puasa, saya dah faham psikologinya. Mau apa bang? Ini oke. Dah, tak ada habis lah. Biarkan dia mau dia apa untuk menyemangat. Sama kayak kita dulu kecil gitu. Itu namanya kebiasaan. Orang-orang yang masih gitu berarti dia masih belum terbiasa dengan puasa gitu. Orang-orang yang tak pernah puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud apalagi. Hal-hal di hari pertama itu begitu spesial buat mereka karena ya ibarat setahun tak makan ya, karena tak pernah puasa nih. Dia menemukan puasa itu hanya di bulan Ramadan pas tanggal 1 gitu. Syaratnya adalah kuatkan fisik kita. Dan ini bukan agenda 1-2 hari, tapi 1 bulan. Sudah jaga makan. Jangan sampai kita terlewat. Ya Allah, ya. Puasa ini spesial. Nanti kita bahas di kajian ketika berpuasa ini.
Nah, itu ya. Salah satu yang penting adalah satu, persiapkan ilmu, kemudian persiapkan fisik. Ada yang terakhir adalah niatkan betul-betul. Ya. Sebenarnya niat di awal, ya. Tapi dari ilmu kita mengetahui, fisik juga niat. Apa niat kita? Wallahi, niat ini macam-macam. Maka Imam Nawawi meletakkan niat menjadi hadis yang pertama di kitab Arba'in ya. Walaupun jumlah hadisnya bukan 40, tapi ada yang bilang 42 dan seterusnya. Innamal a'malu binniyat. Semua bersumber dari niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai puasa ini niat hanya untuk melegalkan bahwa saya seorang muslim, untuk menutupi bahwa saya seorang ayah, untuk menutupi saya sebagai seorang guru, supaya anak-anak murid saya tak mencibir saya, oh guru tak puasa tak. Tapi niatkan lillahi ta'ala. Ini persiapan sebelum Ramadan. Kita masuk step yang kedua, udah setengah 11. Pada saat bulan Ramadan, tadi persiapan ataupun sebelum Ramadan, pada saat bulan Ramadan. Sudah kita tahu mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang membatalkan. Waktunya kita jalankan ibadah puasa kita. Start pada saat 1 bulan Ramadan. Salah satu hadis yang saya sampaikan tadi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, menghidupkan itu berarti mengisi hari-hari di bulan Ramadan tentu dengan amal yang baik. Maka ghufira lahu ma taqaddama min. Kawan-kawan sekalian, Allah itu maha cerdas ya. Wajar ya dinobatkan sebagai Tuhan semesta alam, Rabbul Izzah, Rabbul Alamin. Jadi dia sudah menyiapkan poin-poin ketika kita melakukan kesalahan. Kau bertobat, kau mau nambah amal, kau kasihkan pintu ini. Jadi banyak sekali pos-pos yang Allah siapkan untuk kaum muslimin, kaum mukminin, ya, untuk menambah amalnya dan menghapus dosa-dosanya. Jadi Allah itu tidak pelit gitu sebenarnya. Cuman memang kita ya belangker gitu. Memang kita beler kalau bahasanya Ustaz Andika. Tidak pandai-pandai mengambil momen yang sudah Allah tentukan. Tidak pandai-pandai mengambil momen yang sudah Allah siapkan. Salah satunya di bulan Ramadan ini. Kita senang ya dengan datangnya Ramadan ini. Allah sudah ampunkan dosa kita. Senang saja. Karena memang khasiatnya, kalau bicara obat, minuman ini sangat berkhasiat. Ini ngomongnya ya. Sekali minum, langsung memang berkhasiat gitu. Jahe susu tambah telur bebek. Itu khasiatnya luar biasa. Apalagi musim hujan, itu khasiatnya luar biasa. Ya, sama puasa ini khasiatnya luar biasa gitu. Cuma sayangnya lagi-lagi banyak kita yang tidak tahu. Banyak kita yang tak mendapatkan khasiatnya. Khasiatnya bila? Khasiatnya setelah bulan Ramadan. Nanti kita bahas. Jadi kita tahu hal yang wajib, kita tahu hal yang membatalkan, kita tahu hal-hal yang sunnah. Salah satu hadis yang yang Nabi motivasikan untuk kita, barang siapa yang menghidupkan Ramadan, mengisi hari-hari Ramadannya dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, maka Allah ampunkan segala dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada catatan ulama, tidak semua dosa kecuali dosa-dosa besar. Ya. Semua dosa habis kecuali dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Karena memang dosa-dosa sekelas syirik, zina, itu punya perhitungan kalkulator lain yang Allah siapkan. Jadi cerdas Allah itu, tidak semua dosa. Enak nanti dia tahu nih, ini orang manusia hari ini dia bagus, belum tentu besok dia bagus. Maka dosa-dosa yang kecil yang kita lakukan tahun sebelumnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghidupkan hari. Macam mana menghidupkan hari-hari Ramadan? Hal-hal yang populer di bulan Ramadan itu salah satunya adalah sholat tarawih. Salah duanya tadarus. Salah tiganya tahajud. Sholat malam, ibadah-ibadah malam lainnya. Kemudian di mendekat hari ada infak, sedekah, zakat. Saya rincikan satu-satu itu. Itulah bagaimana cara kita menghidupkan bulan Ramadan.
tarawih ya. Ini amalan yang sudah familiar. Ini selalu berkembang tarawih ini. Setiap hari itu mengalami kemajuan. Setiap bulan Ramadan selalu mengalami kemajuan tarawih ini. Maka siapa yang paham hadis ini, maka dia akan konsisten. Dia tidak maju-maju gitu. Maksudnya dia tetap konsisten datang gitu. Kita ini kan panas-panas tai ayam. Ya, sepekan pertama, sepekan kedua, semangat. Hari ke-20 atau 15 letih. Apalagi ada momen-momen sudah masuk mau libur, buber, apalah lagi namanya, udah mulai tinggal. Itu yang disibuknya. Hari ini jadwal kemana? Kawan SD, kawan SMP, kawan ada. Ini realita. Saya pun mengalami itu gitu. Kuliah, kawan main futsal, segala macam. Tempat makan itu lebih banyak di booking orang daripada masjid yang ada di mereka. Berarti tidak meniatkan hatinya dari awal memasuki bulan Ramadan ini untuk mendapatkan betul-betul manfaat dari bulan Ramadan. Orang-orang yang niatnya salah pasti akan gugur dalam peperangan di bulan Ramadan ini. Anggaplah bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah. Memang tarbiyah. Ramadan ini adalah titik awal bagaimana setahun kita yang akan datang. Allah kayak punya kelas khusus namanya kelas Ramadan untuk kita. Konsistenkah kita dalam menghafalkan Quran, dalam mengkhatamkan Al-Quran, dalam membaca Al-Quran? Saya juga pernah mengalami itu. Seminggu itu selesai. Dulu. 2 pekan sudah mulai ya. 1 hari itu bisa 2 juz saya dulu tuh. Waktu zaman-zaman kecil dulu ya. Sepekan tuh selesai. Pekan kedua udah mulai goyang. Pekan ketiga udah mulai akhirnya hanya 1-2 ayat ya yang selesai terbaca. Nauzubillah misalnya. Ada namanya itu ya tadi ya. Panas-panas tai ayam yang lebih cocok itu apa bahasanya? Semangatnya jadi awal. Karena apa tadi itu? Niatnya sudah salah. Penempatan di awal sebelum masuk bulan Ramadan ini sudah mulai goyang ya. Bukan untuk betul-betul mengabdi dan mendapatkan manfaat dari bulan Ramadan itu, tapi hanya mengikuti orang-orang kebanyakan. Ini jangan sampai kawan-kawan. Mulai dari sholat tarawih, tadarus Al-Quran. Bayangkan ya, di hari yang biasa saja Nabi sampaikan bukan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. 1 huruf diganjar berapa? 10 kebaikan. Kalau di bulan Ramadan digandakan menjadi 70. 1, 2. Berapa banyak rekening amal kita di bulan Ramadan itu berlipat-lipat. Apalagi orang yang di bulan Ramadan ini qadarullah diberangkatkan Allah ke Masjidil Haram, itu pahalanya lebih gila lagi ya. Lebih gila lagi. Alhamdulillah Kak Yuli tahun ini berangkat, kita doakan semoga beliau sehat ya. Pergi balik. Karena kita tak tahu besok tu macam mana kejadian. Yang penting hari ini adalah hari kita. Maka do the best. Hari ini jangan sampai melakukan hal-hal tak baik. Karena kita punya hari itu adalah hari ini. Kemarin sudah selesai, tak usah dibahas-bahas. Hari ini adalah hari kita. Do the best. Lakukan yang terbaik. Target pribadi, target keluarga, target masyarakat, target orang banyak. Do the best hari ini. Hari esok bukan hari kita. Itu harinya Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghayal besok. Maka walaupun sudah tertata namanya, terdata namanya berangkat tanggal sekian, kita doakan semoga sampai sehat, selamat, minta doa sama beliau. Minta doa sama siapa-siapa pun yang berangkat. Nanti Kak Yuli berangkat minta doa. Panggil nama kita semua, sebut, panggil, berdoa lah betul-betul supaya kita juga dipanggil ke sana. Karena perkara ibadah-ibadah yang Baitullah ini bukan perkara duit gitu, tapi perkara hati. Banyak orang yang berduit tapi tak sampai-sampai. Ada ya masalahnya. Ada orang yang tak berduit tapi hatinya sudah terpaut.
Ya Allah, setiap orang pergi minta doa, setiap orang pergi minta doa, tanda, tapi dia bersabar. Allah berangkatkan, Allah sampaikan dengan cara-cara yang terbaik, dengan orang-orang yang terbaik, di waktu juga yang terbaik. Ya, Kak Yuli waktu yang sangat baik sekali di bulan Ramadan. Harusnya di awal Ramadan, tapi qadar Allah disuruh milih. Bayangkan tuh, skenario Allah ya, disuruh milih mau tanggal 10 atau tanggal 23. Tentulah tanggal 23. Siapa yang mau memilih tanggal 10? Saya pun kalau ditanya gitu, tentu saya mau sebulan di sana gitu. Iya kan? Iya. Ngapain 10 sebulan sekali. Nah, tapi karena ini pilihan mau 10 awal atau 10 akhir, tentulah 10 akhir. Karena di sana ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ya Allah, ya Allah. Bahagia orang yang berangkat di bulan Ramadan ini. Tapi jangan berkecil hati, jangan pula kita suuzon. Ini dia apa macam-macam ya. Nah, salah satu memberantas bahasa-bahasa kumbang seperti itu tuh adalah beribadah puasa. Puasa itu menahan. Kita diajarkan bagaimana cara menahan mulut. Kita diajarkan bagaimana cara menatap orang. Kita diajarkan cara menahan untuk berpakaian. Kalau antum kaji betul-betul rutinitas kita sehari-hari selama berpuasa itu betul-betul full tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita sukses mengikuti pelatihan yang namanya puasa itu. Jorok itu bukan konotasinya jelek saja gitu. Jorok untuk diri sendiri. Banyak-banyak puasa. Yang akhwat juga begitu, banyak-banyak puasa. Karena puasa itu kayak macam ada saluran khusus dari dia ke Allah. Doa orang yang berpuasa itu tahan mulutnya. Nah, alhamdulillah, dah dulu aja. Mau ucapkan itu sulit sekali. Tapi yang mudah adalah Allah anak puasa dulu hari ini. Jangan ketawa. Ini real ini. Ini real ini. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata itu. Amalan baik apapun, sekecil apapun, apalagi besar ya, sekecil apapun, jangan sampai keluar. Kan ada istilah tangan kanan memberi, tangan kiri begini ya. Nah, itu istilah itu hanya untuk sodako gitu ya, untuk memberi. Tapi sebaik-baiknya amalan orang lain tak tahu. Jadi kalau untuk mau infak kepada seseorang kecil, apalagi besar, kecil saja, lebih baik untuk menghilangkan rasa yang di dalam hati kita itu, yang busuk itu, lewat perantaraan orang lain. Lebih aman. Lebih aman. Karena itu akan menghapus pahala-pahala kita ketika sudah penyakit hati itu muncul dalam hati kita. Salah satu cara mengobatnya adalah dengan berpuasa. Ini Masya Allah ya. Macam mana Allah bisa mengobati itu? Dengan mengisi bulan Ramadan. Jangan sampai kosong. Isinya juga apa? Tadi itu hal-hal sunnah. Qiyamu Ramadan. Dalam bahasa qiyam ini udah bahasa Arab kan. Lalu ngisi nonton film, ngisi juga nih. Ya. Ngisi juga. Tapi kan itu kan enggak selaras dengan qiyamu Ramadan, bahasa Arab loh. Bahasa Arab itu identik dengan hal-hal yang Arab. Sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis. Jadi bukan
ngomong, bukan jalan-jalan. Boleh nggak jalan? Boleh, gitu. Tapi bukan itu yang diisi itu. Tapi qiyamul Ramadan, hal-hal yang positif, hal-hal yang sudah dianjurkan. Tadarus, menghafal, sholat malam, qiyamul Ramadan, tarawih, habis tarawih, tadarus, habis tadarus tidur awal. Bukan nonton, tidur awal. Tidur awal, bangun awal, lanjut tahajud, lanjut witir, selesai lagi tadarus lagi, nunggu waktu sahur. Tadi masuk ke ilmu tadi ya, lupa saya. Karena ilmu ini penting. Kapan waktu timing yang pas untuk buka puasa, kapan waktu yang pas untuk sahur. Kalau tak tahu ilmunya kan ngasal. Ada orang yang udah siap-siap jam 2 bangun masak, sampai jam 4. Nggak segitunya juga. Sampai 2 jam. Kita ini bukan acara masak-masak. Ya masak ala kadarnya lah gitu. Jam 3:30 atau masak. Ini ada itu rutinitas. Dia membelakang, dia menolak kajian-kajian keislaman gitu. Dia hanya pedoman dia sesuai dengan ajaran nenek moyang, leluhur. Oh, ini kan udah terlaksana habit ini sejak 100 tahun yang lalu. Mak saya bangun jam 2. Masak sampai jam 4 gitu. Terus padahal anggota keluarganya cuma bertiga ya. Itu tidak perkara penting gitu ya. Perkara penting adalah menghidupkan bulan Ramadan itu. Sedikit tidur, banyak begadang untuk hal-hal yang baik. Sholat malam, yang biasanya kita sholat malam tuh 2 rakaat sholat tahajud, 4 rakaat tahajud, 6 rakaat tahajud, 8 rakaat tahajud. Tambah lagi biasanya baca qul a'udzu birabbin nas, naik sedikit alam nasyrah, naik sedikit asyams, al-fajr, naikkan. Jadi menghabiskan waktu itu dengan hal-hal yang baik, itu namanya mengisi. Bukan nganggur nonton, ngisi juga ya. Ini nonton ya. Apalagi yang suka-suka film ya, Avatar, One Piece, apalagi ini yang sekarang Shogun ya. Banyak tuh. Oh, ini koleksi bulan Ramadan ini banyak yang baru-baru nih. Marvel keluar, wah, selesai di sholat tarawih, ngadap dia gini. Oh, habis jam 12 tidur. Itu salah isi. Nah, itulah kurangnya ilmu. Jadi dia menganggap aku udah puasa, aku sahur tepat waktu, aku buka puasa, aku sholat 5 waktu, tarawih, ngaji, dah selesai. Itu ya definisi ngisi dia. Bukan sebenarnya itu definisi. Memanfaatkan setiap momen longgar kita itu dengan hal-hal yang baik. Nah, begitulah Allah mentarbiah kita. Bagaimana merendahkan ego kita, melatih kita memanfaatkan setiap waktu yang ada. Dengan harapan setelah habis bulan Ramadan, begitu juga tingkahannya kita bahas setelah Ramadan. Ya kawan-kawan ya, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Kenapa dengan imanan wa ihtisaban? Karena di sekolah kita ada namanya buku Ramadan. Di pondok kita ada CHS. Itu berpengaruh pada iman wa ihtisaban. Kalau iman wa ihtisaban itu karena keimanan dan sudah kemauan kita, kita senang gitu. Bukan untuk tanda. Itu juga berpengaruh itu dengan keimanan kita. Antum isi CHS. Pernah enggak terdetik di hati antum? Orang tak tahu bah. Aku kan BTK nih, malu lah, nggak ngaji one day one juice, bukan One Piece ya, one day one juice. Ada bahaya aku nih 5 hari nggak ngaji, guru BTK loh, ada tulis gitu. Wah itu bahaya tuh. Kapan berantas itu? Di bulan Ramadan. Allah training mulai 1 sampai sebulan. Bukan hanya 1 sampai 7 hari, tapi 1 sampai sebulan. Itu kalau tidak lulus, antum tidak dapat derajat takwa. Antum hanya dapat lapar dan haus. Rumusnya itu, siapa yang lulus tattaqun, siapa yang tidak lulus lapar dan haus. Cuma dapat itu. Efeknya apa? Efeknya nanti kita lihat 11 bulan yang akan datang.
Ada perubahan enggak dengan diri dia? 11. Oke, dah ya. Manfaatkan bulan Ramadan, isi dengan hal-hal yang sesuai dengan qoma Ramadan. Berarti itu pakai bahasa Arab. Bahasa Arab dengan dalam kajian Islam itu ada dua. Satu, sesuai dengan Al-Quran. Dua, sesuai dengan Al-Hadis. Nonton TV? Tidak ada. Karena tak pernah Al-Quran nyebutkan nonton TV. Kemudian di hadis nonton film, tidak ada. Tapi sirah ada. Kajian ilmu, nonton ilmu. Oh, saya nonton YouTube, tapi kajian sirah nabawi. Perjalanan Nabi ke Taif. Bagaimana prosesi perang Uhud? Apa pelajaran? Oh, itu 2 jam pun tidak masalah. Karena ilmu. Standby antum. Biar variasi. Tidak ngaji terus dari pagi, tidak apa-apa juga sih sampai zuhur ngaji. Cuman kan lumayan pedas, gak pantat kan duduk sampai 5 jam. Variasi. Pergi ke masjid dengan ustaz ngomong, oh ini offline ngaji. Bosan offline, ganti YouTube. Ini bebas mau nyari. Kalau ustaz kan terbatas. Ustaz Abdul Somad kan tidak tiap hari nongkrong di masjid kan. Nah, kita buka dia. Ustaz ini, sekarang zaman dah canggih. Nah, itu boleh sambil bareng ya. Tapi isi gitu, jangan sampai los gitu. Istirahat boleh enggak? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Tapi jangan tidur terus. Tidak boleh, tidur terus. Jam berapa nih? Hari Senin libur, Selasa libur. Kosong nih. Habis sholat duha, tidak boleh. Sampai azan zuhur. Itu hari pertama itu, aduh itu gagal itu. Itu udah gagal. Kalau sampai antum tidur di hari pertama, Allah ya. Gagal antum ya. Hari pertama tuh minimal ya, itu masih on fire sekali itu. Kalau bahasa gamenya itu bisa 3-4 juz satu hari itu on fire. Hari kedua kosong. Ya, sekebayang kan? Pernah kan antum kan waktu ini kan sepekan nggak bisa ngomong, nggak ada waktu untuk ngomong. Sepekan kedua udah mulai. Pekan ketiga selesai. Ya. Karena ritmenya 3-4 tuh sudah lain ya. Yang ibu-ibu buat kue, mulai mikirkan baju apa ya. Yang para gadis pun begitu juga, kue lapis 2, 3, 4 lemak lapis ya. Banyak. Yang remaja-remaja sudah mulai searching. Hari ini kita ke ale-ale. Hari ini ke ayam lepar, ayam angus, bebek bujang, bebek janda semacam itu. Ya, sudah ada list itu. Pokok sepekan terakhir itu blas. Itu bukan nuansa Ramadan. Itu nauzubillah ya, masjid sepi, masjid kosong blas. Itu isinya 70, 75. Sama budak-budak, generasi awal dan generasi yang mau meninggal. Ya, generasi bertahan itu enggak, ini real, ini realita. Ini realita. Isi masjid itu budak-budak sama orang tua. Usia-usia kayak antum kayak gini nih, ya, semoga antum sudah dapat ilmunya bisa tahu. Itulah yang ada. Jangan antum tengok gambaran Ramadan itu bukan di pekan yang pertama. Gambaran so'im yang sebenarnya itu adalah di pekan ketiga, keempat. Nah itu antum boleh cek, tengoklah masjid itu. Seberapa besar kemajuan yang ada di masjid tersebut di pekan ketiga, keempat. Pekan pertama, mantap ya tahun ini, ramai sampai keluar-keluar. Semua setiap tahun terkeluar terus hari pertama itu. Tidak ada satu masjid sepi di hari pertama itu, terkeluar. Kita buktikan ya. Tidak usah jauh-jauh, di bawah ini ya. Hari pertama tuh sampai teras tuh. Coba hari ke-10. Sangat maju sekali dia. Sopnya yang. Oke, yang terakhir adalah yang ketiga, pasca Ramadan. Kalau kita dapat ilmu yang betul, persiapan yang matang, mengisi hari-hari Ramadan dengan betul, karena sudah tahu ilmunya tadi, tidak ada alasan untuk ujub, untuk sum'ah, tekanan, takut dibilang tak kuat, lemah kamu nih tak puasa, itu segala macam. Niatnya lillah ta'ala,
Maka inilah dia realnya gitu. Pasca Ramadan kita sudah mendapat sebuah tarbiyah yang baik, berhasil, yang Allah tanamkan. Kayak kita ikut seminar begitu, dapat ijazah antum tattaqun. Maka efeknya adalah ketika bulan Syawal kita sudah melakukan stepping yang jelas. Ya, stepping yang jelas itu apa? Oh, gini rupanya melihat hidup. Harus banyak-banyak sabar, harus betul-betul memanfaatkan waktu, harus betul-betul ikhlas, memberi, berbagi, ada hak-hak orang lain. Itu dia. Itu gambaran kehidupan kita yang dipersingkat Allah selama sebulan untuk gambaran 11 bulan yang akan datang. Kalau kita sukses, taraf hidup kita 11 bulan yang akan datang menjadi lebih baik. Kita jadi pribadi yang lebih sabar. Kita jadi pribadi yang sabar, yang dapat merendahkan ego terhadap keinginan dunia yang tak pernah habis-habisnya. Kita bisa menjadi lebih bijak, melihat situasi, kondisi. Kok ada muka? Ya, dan dari Pak tak pakai itu ya. Saya tuh aneh nengok muka dia tak pakai itu gitu. Saya pikir orang lain gitu. Rupanya Zarifah. Karena dia Zarifah pakai ini terus. Semoga bulan ini dia pakai niqab udah. Kemarin kayaknya setahun anak nengok dia pakai masker. Tidak pernah nengok buka siapa nih? Oh, ini Zarifah, buat pikir saya. Iya kan, ada kan orang-orang itu kan mulai stepnya kan tidak langsung gitu kan. Ada yang pakai masker ya, baru dia pakai niqab, habis itu buka lagi. Enggak ya, enggak, jangan sampai. Ya, kayak Juliana kan udah pakai itu. Saya doakan lah, mudah-mudahan terrealisasi lah. Amin. Ya walaupun tidak mampu pakai niqab, pakai masker terus aja. Tak apa. Pakai helm. Tak apa, itu langkah yang terbaik untuk ghadul basar kan? Ghadul basar supaya orang tuh tidak mikir aneh-aneh gitu, aman gitu. Tapi kalau udah hatinya kotor tetap ya, jadi bisa tembus mandang walaupun orang lain. Karena ada tatapannya tatapan hati katanya. Wah, udah berat. Ya. Jadi kawan-kawan sekalian, ayah bunda sekalian, realisasi perjuangan kita selama 1 bulan di bulan Ramadan itu ditunjukkan atau dampaknya akan kita lihat di 11 bulan yang akan datang. Pertanyaannya adalah kita lebih baik atau lebih buruk setelah puasa? Kalau merasa lebih baik, itu angan-angan kita ya, pasti mau lebih baik. Tapi realita tidak bisa diangan-angankan. Kalau dilihat bulan Syawal ya, sholat malam kita sudah bolong, artinya itu alamat kau hanya dapat lapar dan haus saja. Ya setidaknya orang-orang lemah itu lemah imannya itu ketika dia lemah, dia hanya meninggalkan yang sunnah-sunnah saja. Kalau dia lagi lemah imannya, orang-orang beriman itu. Tapi hal yang wajib itu tidak pernah sama sekali. Maka barometernya adalah kalau kita 1 bulan Ramadan itu bisa menghatamkan 1 Quran saja minimal. Di bulan Syawal kita tidak menghatamkan 1 Quran, otomatis itu menurun. Bisa dipastikan kita gagal. Tapi kalau kita konsisten, 1 Quran sekali dalam Al-Quran dengan hitungan yang sudah kita bahas bersama-sama, 1 hari 1 juz, 1 waktu 2 lembar. Betul lah, 2 lembar kan? Kurang lebih 10 lembar. Itu saja konsistensikan. Belum lagi kita sudah dapat berbagi belum? Karena di amalan puasa itu salah satu menghidupkan bulan Ramadan itu adalah ada infak, ada sedekah, ada zakat fitrah di sana. Zakat fitrah itu simbolis bahwa kita memperhatikan orang-orang yang memang beli beras susah. Apalagi beli beras sekarang mahal, naiknya luar biasa. Berapa beras sekarang nih? Yang 5 kilo saja sudah main 80 lebih, 70. Yang di label halalnya tuh ya. Antum belum pernah beli beras ya? Iya, 5 kilo tidak habis-habis kan? Karena itu memang tidak pernah masak, dimasakkan. Nah saya kan udah gitu.
dapat 5 kilo, ternyata kurang gitu, belilah. Oh ternyata udah naik beras, baru tahu saya sejauh-jauh ini, udah lama-lama gini, oh gini rasanya. Kita kan dapat 20 kilo, dapat berapa, itu baru terasa, oh sekarang udah naik. Yang 10 kilo juga sudah harganya gile-gile gitu. Nah jadi itu mengajarkan kita, kau syukurlah sama ini, dapat beras itu dibawa cepat, jangan sampai tunggu sampai beras itu busuk baru diambil gitu kan. Mungkin ada kali dulu kita mentang-mentang belum punya anak, belum punya istri, dapat jatah tinggalkan sampai bulan-bulan baru ambil. Nauzubillah. Sehingga kesimpulan saya, barometernya adalah ketika kita merasa 11 bulan yang akan datang menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya, maka itu indikator minimal bahwa kita sudah sukses menjalankan ibadah puasa tahun lalu. Tapi bukan berarti tahun depan kita off lagi, enggak. Kita berdoa lagi, mudah-mudahan bulan tahun depan kita sampai, kita training lagi, cas lagi. Jadi Allah tuh punya waktu-waktu yang memang untuk kita ingatkan. Coba bayangkan, di sholat subuh dan zuhur itu panjang kan waktunya? Macam mana Allah mengingatkannya? Ada sholat duha di sana supaya kita tidak lost contact dengan Allah. Lalu zuhur ke asar pendek kan? Tidak ada sholat di tengah-tengahnya. Asar ke maghrib pendek kan? Tidak ada sholat di sana di tengah-tengahnya. Lalu maghrib ke isya apalagi itu. Lalu isya ke subuh panjang nggak? Terlalu panjang. Nanti manusia lupa. Ada apa di sana? Ada sholat malam, tahajud, sholat witir. Jadi satu hari itu sebenarnya kita sudah diingatkan Allah terus gitu. Jadi tidak ada loss gitu. Nah, sepanjang tahun ini Allah kasih tek di salah satu bulan sepanjang tahunnya ada namanya bulan Ramadan. Allah cas lagi. Tahun depan ada Allah cas lagi. Di bulan-bulan itu ada kita memperingati ini, itu untuk mengingatkan kita bahwasanya hidup kita ini bukan di dunia pada akhirnya. Hidup kita ini adalah di akhirat. Usikum wa iyaya bitaqwa. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya bukan berarti lebih baik dari antum. Saya pun tercecer-cecer gak ngejar hal-hal baik. Sama aja kondisi dengan antum mengumpulkan amal soleh, karena saya tahu amal soleh kita ini jauh daripada harapan. Ya, usikum wa iyaya bitaqwa. Setiap momen berusaha untuk ada nilai amal solehnya. Karena kita tidak tahu umur, itu tadi saya baik. Hari inilah hari kita. Jadi lakukanlah yang terbaik. Bantu orang tua, bantu adik, bantu abang, apalah yang bisa kita bantu selama ada catatan amal solehnya untuk baik untuk kita. Barakallahu fikum alaikum. Saya pribadi kita tidak tahu apakah nanti ketemu lagi. Yang pasti sebelum Ramadan Nabi SAW menyunahkan untuk kita meminta maaf kepada siapa saja. Saran saya yang masih punya orang tua balik minta maaf, bibi, datuk, nenek minta maaf, ya. Bukan bulan Syawal minta maaf itu, tapi sebelum bulan Ramadan. Ya, karena di bulan Syawal tuh habitnya sudah begitu, maaf lahir batin. Sebenarnya yang sunnahnya adalah sebelum Ramadan. Kita biar masuk satu Ramadan tuh plong. Jadi beribadah tuh lepas rasanya. Oh kemarin tuh ada nyangkut hati dengan si A, si B, minta maaf supaya bulan Ramadan tuh bisa ikhlas. Kayak Ulfi Ulia ya, nyangkut dah hatinya kan. Jadi dia bulan Ramadan ini lepas gitu. Siapa-siapa lagi lah yang saya doakan lah, semoga yang belum nyangkut. Iya betul. Ya, semoga tersangkut gitu ya. Ya Allah ya. Syukur orang tuanya hanya offline di rumah. Kalau di sini nanti bahaya kajiannya. Itu saja barangkali. Sekali lagi saya mewakili diri saya pribadi, mewakili wakil pengasuh amal pendidikan, mewakili kawan-kawan di amal pendidikan untuk ayah bunda di rumah walaupun tidak ketemu muka, tapi kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada antum semuanya. Kurang lebih setahun ini dihitung bulan Ramadan tahun lalu sampai sekarang, jika ada kata-kata yang salah, tindakan yang kurang baik,
baik dari ucapan, pakaian, tingkah laku. Mohonlah kiranya dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya supaya kita kembali ke nol ya. Kalau bensin itu dimulai dari nol ya. Ya, kita masuk bulan Ramadan tahun ini kita sama-sama nol dan bisa melaksanakan ibadah dengan ikhlas dan sekuatnya. Jazakumullah ahsanal jaza. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.